Selamat pagi teman-teman. Jadi kita melanjutkan pada pokok sharing sesi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana metode atau proses pendaftaran asistensi di PG. Nah, pada minggu kali ini saya akan mencoba sedikit sharing tentang jenis dan bagaimana saja citra satelit yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta dasar yang saat ini dilakukan oleh PIG maupun yang dibuat oleh pihak lain seperti Pemda, seperti kementerian lembaga atau instansi lain. Oke, citra satelit ini merupakan salah satu data yang digunakan untuk sebagai sumber data peta dasar. Jadi sebelum citra satelit ini, sebelum peta dasar itu dibuat, kita memerlukan sumber data yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Saat ini untuk asistensi ya, khususnya pada sumber data, itu ada beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh PIG. Yang pertama, pemeriksaan berkaitan dengan ketersediaan datanya, apakah datanya itu tersedia di PIG atau di print atau tidak, seperti itu. Yang kedua, setelah sudah ada informasi ketersediaan data, kita cek lagi mengenai ketersediaan mengenai citra mentah dan data DEM ya. Ini berkaitan untuk pembuatan peta dasar skala besar. Jadi untuk pembuatan peta dasar skala besar itu memerlukan data citra satelit yang masih mentah, dan kedua adalah data digital elevation model atau DEM yang biasanya digunakan untuk proses autoverifikasi. Yang ketiga adalah pemeriksaan pada titik kontrol tanah. Jadi selain menggunakan citra mentah dan data DEM, diperlukan juga titik kontrol tanah atau titik GCP dan titik ECP untuk proses koreksi geometris. Selanjutnya, setelah data-data ini lengkap, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang pertama ya, jadi tahap ortoratifikasi atau pembuatan citra satelit tegak itu dibuat setelah data citra mentah, data DEM, dan data titik kontrol tanahnya lengkap seperti itu. Kemudian setelah keempat data ini dipastikan lengkap, di PIG baru dibuat semacam berita acara atau laporan pemeriksaan asistensi yang menyatakan bahwa citra satelit itu sudah siap digunakan untuk pembuatan peta dasar skala besar. Biasanya pada tahapan sumber data ini ada beberapa persentase ya. Di persiapan itu biasanya sudah sebesar 27%, dan sampai pengumpulan data GCP 40%, optimasi 3%, dan mosaik itu 81%. Nah, di sini meskipun sudah ada mosaik citra satelit resolusi tinggi yang terorto, tetap harus ada proses akhir, yaitu uji akurasi, pemeriksaan metadata, dan buatan berita acara atau laporan pemeriksaan. Uji akurasi ini merupakan langkah penting dan yang menentukan apakah citra satelit yang sudah diorto pada proses sebelumnya itu sesuai dengan kaidah perpetaan yang berlaku atau tidak. Oke. Nah, sebelum saya berikan contoh mengenai sumber-sumber atau jenis-jenis citra satelit, terlebih dahulu ini adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh PIG. Yang pertama, pemeriksaan wilayah perencanaan. Biasanya daerah atau mungkin Pemda yang konsultasi ke PIG menyerahkan AOI-nya dalam format vektor shapefile. Data itu kami bandingkan dengan data-data indeks ketersediaan peta RBI, foto udara, dan ketersediaan citra satelit tegak resolusi tinggi yang ada di PIG. Apakah sudah tersedia atau belum? Jika di PIG itu sudah tersedia citra satelit resolusi tinggi yang termutakhir dan mungkin masih bisa digunakan untuk pembuatan peta dasar skala besar, maka daerah tidak perlu melakukan pengadaan citra, tidak perlu melakukan pengukuran GCP, tidak perlu melakukan autentikasi. Asal dipastikan di PIG itu datanya sudah ada dan termutakhir. Mengenai pemutakhiran data ini juga sebetulnya lebih kepada data itu sesuai dengan kondisi existing saat ini atau tidak. Jadi memang di PIG tidak ada standar bahwa berapa tahun usia citra yang diperbolehkan untuk pembuatan peta dasar untuk RTR salah satunya. Biasanya hal ini
banyak ditanyakan oleh pihak lain, berapa tahun sih data yang diminta oleh PIK, apakah kalau kita membuat data dasar 2023 ada citranya harus 2023, 2022 atau 2021 atau sebelumnya. Kami tidak mengatur ketentuan tahun itu. Yang penting sebisa mungkin citra termutakhir yang tersedia yang ada, misalkan ada di BIK bisa menggunakan data itu, atau misalkan di BIK tidak ada dan Pemda atau mungkin pihak lain memiliki anggaran untuk pengadaan atau ortoratifikasi bisa melakukan. Tapi kalau memang keterbatasan dan tidak memungkinkan, tidak betul-betul tidak ada data mentah dari BRIN, betul-betul tidak ada data CSRT terbaru dari BIG dan Pemda tidak ada anggaran, maka bisa menggunakan data citra satelit terbaru yang tersedia seperti itu. Misalkan ingin update bisa dianggarkan pada tahun yang lain, jadi tidak memaksa. Misalkan tahun ini tidak tersedia, tidak serta-merta proses verifikasi atau asistensi data dari BIG itu berhenti. Jadi memang karena ketersediaan data yang ada dulu seperti itu. Jangan sampai proses pembuatan peta RDTR berhenti gara-gara sumber datanya tidak tersedia. Tetapi untuk saat ini, kalau melihat dari indeks di BIG maupun di BRIN, sebagian besar sumber data ini sudah tersedia sampai tahun 2022. Misalkan yang belum ada, mungkin mendekati tahun-tahun 2020 ya, tahun 2018, 19 itu sudah ada baik di BRIN atau di BIG. Jadi tidak mungkin citra yang ada saat ini masih tahun 2013 atau 2014 seperti itu. Nah, tadi sedikit intermezzo ya. Kalau misalkan di BIG tidak ada, ini teman-teman bisa mengecek ketersediaan data raw di web ini. Ada web Indraja katalog 8.go.id, atau bisa kontak langsung ke BRIN. Yang kedua, melakukan pengecekan data Demnas ya, Demnas untuk pembuatan ortoratifikasi. Demnas ini ada di BIG. Untuk link nanti saya lampirkan pada deskripsi. Selain ketersediaan dari citra satelit, kita juga bisa mengecek ketersediaan dari titik GCP ICP yang ada di BIG. Jadi di sini BIG sudah mengukur sampai tahun 2023-an itu sekitar 20. Kalau sekarang mungkin sudah 26 ribuan titik GCP ICP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari titik itu teman-teman bisa melakukan pengecekan kira-kira apa masih bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, baru mengukur sendiri atau diupdate menggunakan data dari citra satelit lain, bisa ortho image to image seperti pada sharing pertemuan pertama kemarin. Nah, ini adalah salah satu indeks ya, salah satu indeks yang ada di BIG. Di sini ada ketersediaan citra satelit tegak resolusi tinggi, ada yang 2013-15, ada yang 19-20, seperti itu, ada yang sudah baru lagi. Kalau di Pulau Jawa ini, sebagian besar di Jawa Tengah sudah sampai 2022, seperti itu. Di Jawa Barat juga sampai 2020-an, di Jawa Timur juga sudah ada. Nah, ini adalah tampilan mengenai web di BRIN ya. Di sini bisa dicari mengenai kira-kira bagaimana dari indeks raw citra yang tersedia di BRIN. Ini untuk ketersediaan indeks peta RBI bisa dicek di sini di web geoservice big.go.id ini. Dan juga mengenai indeks dari citra satelit, ada yang tersedia, sudah diupload di geoservice BIG. Selanjutnya, setelah kita pastikan datanya siap, misalkan teman-teman akan membuat peta dasar, akan melakukan ortoratifikasi lagi, kita cek pada citra satelit mentahnya. Biasanya yang dicek itu pertama adalah tentang metadatanya di sini. Jadi kita cek misalkan pada gambar di kanan ini adalah contoh metadata citra Pleiades dan citra GeoEye. GeoEye itu salah satu produk dari Digital Globe. Dulu ada GeoEye, ada WorldView, seperti itu. GeoEye, WorldView, Twitbird itu metadatanya sama. Tapi untuk Pleiades ini beda karena dibuat oleh vendornya dari Airbus. Kalau di Pleiades ini metadatanya adalah biasanya ada nama DIM di depan ini, ada nama DIM, kemudian ada nama filenya, kemudian tipe extensionnya XML.
Kalau metadata GUI dan lain biasanya langsung tahun citra satelit itu sendiri, tapi ya format XML. Bisa data ini atau bisa data yang format IMD, bisa masing-masing dibuka, tetapi informasi yang lebih lengkap pada XML ini. Citra satelit itu dikatakan lengkap dan betul-betul mentah kalau kita bisa mengecek dari metadata ini. Jadi sampai metadata ini tidak ada, harus ada metadatanya. Kemudian setelah metadata adalah biasanya ada kelengkapan mengenai cakupan awan, maaf, cakupan data. Di sini ada preview dalam format KMZ. Kalau kita buka format KMZ ini terutama untuk citra satelit Pleiades, dibuka di salah satu software, ini bisa dibuka seperti itu KMZ. Bisa ada tentang areanya seperti apa, kemudian tutupan awannya di mana, yang masih kosong di mana, seperti itu. Bisa di overlay dengan data tutupan, dengan data batas wilayah atau data AOI yang akan dilakukan autentifikasi. Oke, di sini sebelum kita lanjut ke pengolahan, berdasarkan peraturan PIK nomor 18 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan informasi geospasial, untuk syarat-syarat citra itu dapat digunakan sebagai sumber data, ada beberapa ketentuan biasanya. Yang pertama, bersumber dari citra satelit optis atau LiDAR atau radar, kemudian terkoreksi pergeseran F, artinya sudah terautoidentifikasi, tidak ada artefak, istilahnya citranya itu betul-betul halus, tidak ada image yang rusak. Kemudian cakupan awan sebaiknya maksimal 10%, dan selanjutnya kualitas radiometriknya baik, jangan sampai catatannya blur atau warnanya kurang jelas seperti itu. Dan pada tabel di kanan ini, menurut Perbik 18 ada ketentuan tentang skala resolusi dan ketelitian untuk peta skala besar, untuk skala 1/5000 dan skala 1/1000. Untuk 1/5000, resolusi spasial yang diperbolehkan, yang istilahnya paling jelek ya, itu sekitar 0,75 meter, dan ketelitian horizontalnya sekitar 3 meter. Jadi toleransi maksimal ini yang diperbolehkan kalau teman-teman ingin membuat peta skala 1/5000, dan resolusi ini masih bisa dicapai dengan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi seperti Pleiades, seperti Worldview, seperti GeoEye, seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman ingin membuat peta skala 1/1000 pada kelas 3 saja, akurasi yang di resolusi spasial yang diperlukan sebesar 0,15 meter atau 15 cm, dan ketelitian horizontal sebesar maksimal 0,6 meter. Nah, di sini satu-satunya wahana atau mungkin sensor yang dapat digunakan adalah menggunakan foto udara, baik foto udara metrik maupun non metrik atau UAV. Sudah ada ketentuannya dalam Perbik. Nah, ini berdasarkan Perbik nomor 6 tahun 2018 tadi, untuk menghitung akurasi dari citra satelit itu ya, untuk 1/5000 katakanlah di bawah 3 meter, 1/50.000 di bawah 30 meter, dan lain. Biasanya hitungannya 2/3 dikali akurasi peta dasar yang ada. Nah, ini adalah akurasi peta dasarnya. Contohnya tadi untuk 1/5000 di kelas 3. Nah, di kelas 3 ini kan 4,5 meter ya horizontalnya, berarti tadi 2/3 kali 4,5, jadi 3 meter. Dan sama juga untuk skala yang lain. Nah, di sini adalah salah satu. Kemudian penggunaan citra satelit, di sini ada ketentuannya tadi ya. Untuk 1/5000 bagaimana? Biasanya bisa menggunakan Worldview atau Pleiades atau foto udara atau GeoEye, asal resolusinya di bawah 75 cm, dan ada perlakuan harus dilakukan ortorektifikasi menggunakan titik kontrol tanah, yang diuji akurasi menggunakan titik ICP, dan di orto menggunakan data jam juga, seperti itu. Sedangkan untuk skala menengah seperti skala 1/25.000, 1/50.000, atau 1/250.000 untuk pembuatan peta-peta RT RW. Kalau 25.000 itu RT RW kota, 50.000 itu RT RW kabupaten, kalau 250.000 itu RT RW provinsi. Itu ada beberapa citra satelit yang bisa digunakan seperti ini.
Contohnya untuk 1:25.000 itu bisa menggunakan data spot 6, spot 7 yang saat ini tersedia di BRIN. Untuk Pemda bisa diminta secara gratis seperti itu. Nah, berkaitan dengan resolusi citra bisa kita lihat pada metadata citra tadi. Misalnya kita buat metadatanya bisa dibagi, misalkan di sini. Citra satelit itu biasanya terdiri dari 2 band untuk citra satelit yang masih mentah. Citra satelit yang dipersyaratkan oleh PIG untuk dapat digunakan sebagai sumber data, terutama untuk skala besar, itu biasanya harus dalam format yang masih basic, masih mentah. Untuk metadatanya nanti akan saya perlihatkan. Di sini contohnya ada ketentuan bahwa ada band pankromatik atau hitam putih, ada band multispektral atau band warnanya. Di sini ada ketentuan biasanya di pankromatik ini kan resolusinya 0,5 meter dan di multispektral 2 meter. Nah, dari citra ini nanti akan dilakukan fusi atau pansarming sehingga terbentuk citra resolusi 0,5 meter yang sudah berwarna yang diambil dari sini. Kemudian untuk tadi citra tersebut digandakan sesuai, ada beberapa hal yang ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada level citranya, kemudian tahun perekaman, 3 tutupan awan, 4 sudut pengambilan, dan 5 GSD atau ground sampling distance atau resolusi. Untuk tahun perekaman tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya menggunakan data yang terbaru sesuai dengan ketersediaan yang ada, tidak harus tahun saat ini seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama mengenai level citra. Nah, dari level citra itu bisa kita buat misalkan tadi ya, dan kita buka tadi data metadata DIM pada citra satelit Pleiades tadi. Bisa dibuka. Kalau level citra ini bisa dibaca pada dataset identification, pada dataset type ini biasanya tulisannya raster sensor, berarti masih citra satelitnya itu masih dalam level sensor, belum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Kalau sudah orto itu ada keterangannya juga. Kemudian ini ada lagi contohnya. Kemudian tahun perekaman ya. Nah, tahun perekaman itu biasanya bisa dibaca pada dataset name seperti ini. Biasanya kan kalau citra itu ada DS, BHR 1A atau 1B seperti itu, dan ada angka-angka seperti ini. Nah, angka ini menyatakan tahun datanya, misalkan ini 2020, berarti citra ini diakuisisi pada tahun 2020. Kemudian 06 itu menyatakan bulan, berarti direkam pada bulan Juni. Kemudian 29 ini direkam pada tanggal 29, berarti citra yang dengan metadata ini direkam pada tanggal 29 Juni tahun 2020. Sedangkan kalau yang belakang ini angka jam atau lebih detail lagi, dan ini adalah indeks dataset pada Pleiades seperti itu. Kemudian tutupan awan. Nah, tutupan ini bisa dilihat di sini di cloud coverage. Cloud coverage ini bisa kita baca. Misalnya unitnya berapa persen, katakanlah 20%, berarti citra ini tertutup 20% dari seluruh AOI citra satelit yang ada dalam satu izin. Untuk persentase tutupan awan ini memang speknya di bawah 20% pada AOI ya, jadi tidak harus saklek menggunakan angka ini, tapi paling nggak harus kita overlay. Misalkan citra satelitnya itu besar sekali, sedangkan AOI yang akan kita petakan itu kecil, akan kita orto kita kecil, kita overlay saja dengan data AOI yang kita punya. Ternyata di AOI kita itu tidak tertutup awan, atau mungkin tutupan awannya sedikit seperti itu, jadi masih boleh diperbolehkan meskipun citra itu tutupan awannya besar. Mungkin ada di lokasi lain, ternyata di AOI yang akan kita buat tidak tertutup awan. Misalkan kita dapat citra yang mentah dari BRIN seperti itu. Yang penting tidak menutupi lokasi yang akan kita petakan itu tidak tutup awan. Yang kedua, misalkan ada awan pun tidak hanya 10% dari AOI dan tidak menutupi objek-objek penting seperti bangunan atau permukiman atau objek lain yang harus dibuat dalam peta. Selanjutnya sudut perekaman. Nah, pada citra Pleiades untuk sudut perekaman bisa dibaca di sini ya, bisa dicari pada define saja yang depannya namanya incident angle. Nah, ini ketentuan mengenai kemiringan sudut citra satelit. Di sini terangnya incident angle 29,9
8%. Berarti kemiringan sudut pengambilan citra itu sebesar 29,98%. Kalau dari ketentuan BIG, maksimalnya adalah 30%. Jadi masih boleh, 30 derajat. Jadi masih bisa digunakan dengan kemiringan seperti ini. Citra dengan kemiringan di atas 30 derajat tidak bisa diortorektifikasi menjadi untuk peta 1/5000, dikarenakan biasanya semakin tinggi kemiringannya akan semakin susah dikoreksi pergeseran reliefnya, dan biasanya bangunan-bangunan itu kalau kemiringan 30% ke atas, 30 derajat ke atas biasanya tidak kotak lagi ya. Misalkan bangunan atap itu sudah bentuk jajaran genjang atau belah ketupat dan lain-lain, sudah dari geometrisnya sudah kurang bagus seperti itu. Jadi memang sebaiknya data yang digunakan di bawah 30 derajat kemiringannya. Dan ini adalah resampling spacing atau resolusi. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini sampling space-nya adalah 0,5 meter, berarti resolusinya setengah meter. Ini dapat digunakan. Selanjutnya, ini contoh metadata maksar. Nah, maksar ini tadi ya, maksar itu sama, kalau dulu providernya adalah Digital Globe, kalau sekarang sepertinya maksar untuk data-data seperti GeoEye, seperti WorldView, dan lain-lain. Selain Pledis, ini bisa untuk level citra tadi, untuk level citranya bisa dibaca pada produk level 1P. 1P ini masih dapat digunakan, berarti masih levelnya level basic, dan ini koreksinya hanya pada radiometric level saja, tidak berada pada geometris, masih bisa digunakan seperti itu. Dan untuk tahun data bisa dilihat di sini, ini pada katalog ini 2020 01 06. Nah, ini datanya di sini, tahun datanya, berarti tahun ini. Dan cloud cover, nah di sini ada cloud covernya seperti itu, sama dengan yang citra Pledis tadi. Nah, ini untuk tahun data sepertinya bukan di sini ya, soalnya di sini namanya 20 Agustus 19, harusnya tanggal 19 Agustus 2020. Nanti kita cari pada contoh file lain. Ini tadi ketutupan awan, dan ini kemiringan. Nah, kalau kemiringan pada citra WorldView atau GeoEye itu yang dicari adalah mean of nadir view angle, jadi bukan incident angle. Sama juga istilah, cuma beda istilah saja di sini. Jadi kemiringannya bisa dibaca pada mean of nadir view angle. Di sini 44,5 derajat. Ini adalah data untuk GSD-nya. Nah, ini GSD biasanya untuk GSD pada ini 3,1 kali 10 pangkat min 1. Jadi ini adalah 3 cm. Ini biasanya 0,3 meter, berarti 30 cm. 30 cm ini untuk citra WorldView 3. Jadi memang sekarang citra WorldView 3 itu sudah resolusinya sudah tidak setengah meter lagi. Kalau WorldView 2 itu setengah meter, kalau WorldView 3 sudah 0,3 meter atau 30 cm lebih bagus dibanding yang WorldView 2. Biasanya sudah sampai resolusi ini. Oke. Kemudian, nah ini kalau teman-teman ingin bertanya mengenai misalkan informasi ketersediaan citra satelit di PIG, mengenai ingin minta citra satelit, ingin komunikasi mengenai apapun tentang peta, bisa kontak pada nomor HP atau email di layar seperti ini ya. Oke. Selanjutnya akan saya coba berikan contoh untuk citra satelit resolusi tinggi dan resolusi menengah. Nah, resolusi menengah seperti citra spot yang digunakan untuk pembuatan peta dasar skala menengah. Ini contohnya. Kalau spot ini contohnya, ini citra spot 7, namanya biasanya SP7, PMS, dan lain-lain. Nah, ini
LPN ini karena dibuat oleh di lisensinya ada di 8 biasanya namanya LPN, dan SP7 ini namanya spotnya spot 7, dan PMS sudah artinya sudah dipansap dalam format sudah multispektral, sudah dipansap ya antara citra raw, citra pankromatik dan citra multispektralnya seperti itu. Kemudian tadi di sini ini 2019-07 berarti direkam pada 2 bulan tanggal 10 bulan 7 tahun 2019, dan belakangnya ORT berarti artinya sudah dilakukan ortosistematis oleh BRIN atau oleh 8. Di sini sudah ada ketentuan penamaan di 8 di BRIN, bisa kita buka datanya seperti ini. Nah, adalah salah satu contoh list data spot yang mentah yang masih belum di mosaik ya. Format datanya seperti ini biasanya. Metadatanya bisa kita baca di sini di LDIM ini. Nah, ini bisa dibaca data tipe, raster orto, kemudian levelnya. Ini ada namanya tadi ORT spot. Ini udah ada di tahun 2019 bulan 7 tanggal 10. Kemudian ini tutupan awan 28%. Seperti itu. Nah, kalau untuk citra satelit spot ini untuk pembuatan peta RT RW skala 25.000 maupun 50.000 tidak harus yang betul-betul mentah, artinya sudah level processingnya sudah orto tidak apa-apa, karena memang cukup menggunakan orto sistematis untuk citra satelit resolusi menengah seperti ini. Mungkin hanya perlu dilakukan uji akurasi, apakah akurasinya masuk di ketelitian 125.000 atau 1/30.000 sesuai dengan ketentuan di Perbik 18 tadi. Ini levelnya sudah orto, spectral processingnya sudah PMS, jadi ini sudah dilakukan pansharpening atau fusi. Dan untuk resolusi bisa kita lihat ya, resembling unit. Nah, di sini resembling unitnya 1,5 meter, berarti sudah dalam resolusi 1,5 meter. Ini untuk metadata citra satelit resolusi menengah spot 7. Dan ini contoh untuk resolusi tinggi. Di sini ada, biasanya di BRIN itu kalau Pemda atau teman-teman minta data ada dua foldernya, folder primary dan folder secondary. Kalau folder primary ini kita buka. Nah, ini salah saya dengan contoh ya, satu playdesk, satu world view. Ini contohnya playdesk, biasanya namanya seperti ini, LPN PHR1A jalannya atau mungkin 1B sama. Yang penting belakangnya sudah ada ORT. Biasanya kalau tidak ada ORT itu citra satelitnya belum dilakukan autorektifikasi sistematis menggunakan. Jadi orto sistematis itu orto yang dilakukan menggunakan metadata dan data sistematis yang ada pada parameter-parameter yang ada pada citra satelit itu, tidak dilakukan menggunakan data pengukuran GCP, tidak menggunakan data DEM yang sesuai seperti itu. Kita buka lagi, biasanya ada dua folder. Nah, ini ada folder mul, ada folder pan kalau untuk citra playdesk. Jadi ini untuk citra multispektralnya satu folder sendiri, citra pankromatik atau hitam putihnya satu folder sendiri. Kalau kita buka yang mul ini biasanya ada beberapa folder, ada folder IMG, ada library, ada develry, dan lain-lain. Kita buka langsung ke folder IMG. Ini ada file metadatanya, ini data DIM tadi, kita buka. Nah, ada ya tadi ya, ada dataset name-nya, tahunnya, kemudian ini tutupan awan, kemudian levelnya ini masih raster sensor. Kita cari lagi. Ada sistem geografis, kemudian raster geometri masih sensor. Geometric processing ini tadi yang penting. Geometric processingnya masih level sensor, jadi belum dilakukan orto sistematis.
dan resampling unit. Nah, ini karena citra multispektral yang kita buka, berarti resolusinya 2 meter, tidak apa-apa, ini sudah betul. Untuk kemiringan, tadi ada nggak ya? Incident angle. Incident angle, ada long track, ada cross track, ada yang incident angle. Nah, ini yang rata-rata, yang bisa kita lihat. Oh, ini kemiringannya berarti 12,09%. Tinggal di Ctrl F aja. Ini untuk citra multispektral. Nah, selain data DIM ini, sebaiknya ada file ini juga, ada file RPC. Ini yang berisi tentang parameter-parameter hitungan data mentah dari citra satelit. Data ini digunakan nanti untuk dimasukkan ke perangkat lunak seperti PCI Geomatica untuk dapat dilakukan fungsi ortoretifikasi. Nah, tanpa ada data ini, kita tidak bisa melakukan orto dengan data GCP sesuai dengan data GCP dengan ketentuan minimal ya, sebesar misalkan 7 GCP atau 9 GCP. Kalau tanpa adanya data rational function ini tidak bisa dilakukan orto dengan data GCP sejumlah itu. Kalau yang dulu pernah saya pelajari, misalkan datanya memang kan sangat mentah seperti ini, kadang perlu data GCP yang cukup banyak, bisa di atas 40 GCP, bahkan untuk satu citra satelit, satu jarak jangkauan yang kecil saja, karena perlu menggantikan dari nilai-nilai koefisien data mentah ini, dari RPC ini. Jadi untuk ortotifikasi sebaiknya data ini juga harus ada. Oke. Nah, ini tadi ada data KMZ-nya. Nah, ini untuk melihat dari metode apa sih, preview lokasi yang kita dapat. Untuk multispektral, untuk pankromatik ini sama isinya, ada folder tadi bersama, tetapi di sini citranya adalah citra yang hitam putih, biasanya lebih besar karena resolusinya pasti lebih besar dibanding yang resolusi citra satelit resolusi menengah, yang pankro yang multispektral, karena tadi kan 2 meter. Ini juga sama, kalau kita lihat resolusinya resamplingnya di sini setengah meter. Nah, seperti itu. Dipastikan resampling spacingnya setengah meter masih bisa digunakan. Atau kalau misalkan Pledis tadi ada yang sampai worldview tadi ada yang sampai 0,3 meter. Pledis ini sendiri juga sudah ada yang 0,3 meter, namanya Pledis Neo, tapi masih belum, sepertinya baru ada tahun 2023 ini dan belum tersedia di print, hanya beberapa lokasi sebagai sampel saja. Semoga kita harapkan semoga nanti pada area-area yang lain juga semakin lengkap untuk resolusi 0,3 meter ini agar semakin enak kalau kita melakukan digitasi. Ini sama dengan yang tadi. Ada lagi contohnya yang world view. Nah, ini world view 3 ya. Ini namanya hampir beda dengan PEDES biasanya karena ini ada world view 3-nya. Ada multispektral sendiri, ada pankro sendiri sama. Nah, biasanya lebih sedikit filenya di sini. Yang penting ada folder ATT, ada FMRIS, ada folder Geo, ada IMD, ada folder RPP. RPP ini yang merupakan data RPC tadi, sama dengan di Pledis. Nah, ini catrinya world view. Ini file koefisien atau RPC tadi. Dan kita buka metadatanya yang formatnya XML ini. Kita buka. Nah, ini adalah oke, kita acu adalah generation time ini ya. Ini pada bulan 11 Agustus tahun 2021. Kemudian ini levelnya masih level 1B, kemudian masih tipenya basic, istilahnya masih raw, masih mentah. Yang dilakukan koreksi hanya di radiometric level ini, corrected pada radiometric level ini masih aman. Kita lihat tuh yang mean of nadir angle. Nah, ini 1,3 untuk kemiringan citranya, dan itu cloud cover 2,7 meter.
2,7%. Kita cari GSD-nya. GSD-nya 2 meter, main produk GSD. Ini kita yang main rata-rata GSD. Untuk multispektral itu 2,04 meter atau 2 meter. Oke. Dan kita lihat untuk yang akromatik harus sama, ini harus ada file ini juga, ATTR, IPH, IO, EMD, RPP, sama ini sama. Kita lihat tadi ya, GSD-nya berapa kalau yang ini. Main produk GSD ini setengah meter. Ini 5 kali 10 pangkat min 1, jadi setengah meter, 50 cm. Ini masih dapat gunakan. Kita harus cek resolusi ini karena kadang ada yang datanya itu ternyata resolusinya sudah diresampling ke 1 meter seperti itu tidak dapat digunakan. Kadang ada yang diakali seperti itu, kita harus cek. Dan saya berikan contoh untuk data secondary yang sudah melakukan ortosis ya. Contohnya untuk yang ini LPN PHR, meskipun 1A biasanya ada ORT-nya, berarti ini sudah ortosistematis, bisa kita lihat di metadatanya ya. Nah, biasanya ini sudah dilakukan PANSAP, jadi tidak ada folder PAN, tidak ada folder mul tadi, bisa saja langsung masuk ke sini sudah berwarna-warni citranya, sudah PMS, sudah multispektral, sudah PANSAP. Kalau kita buka data DIM-nya, tadi processing, kita cari nah di geometric processing ini biasanya sudah tulisannya ortho, spectral processingnya sudah PMS, jadi dia masih sudah di PANSAP, yang kedua sudah di ortho. Nah, ini yang tidak dapat digunakan untuk pembuatan citra peta skala besar, jadi tidak bisa digunakan dengan data ini ya. Ini mungkin hanya dapat digunakan untuk skala-skala menengah seperti itu. Dan ini untuk contoh lagi yang buat view QA, biasanya sudah level 3D seperti ini. Bisa kita buka, ada nggak ya ini metadatanya? Levelnya apa ya? Nah, produk levelnya sudah level 3D, produk type-nya sudah ortho. Nah, ini sama, sudah ortho sistematis seperti itu. Jadi sebenarnya kalau data-data sudah ortho sistematis ini, kalau kita masukkan ke software untuk pengolahan seperti PCI Geomatica atau NV atau RDAS, itu kalau kita ortho biasanya sudah tidak dapat digunakan karena sudah istilahnya sudah dipaksa ditegakkan dengan data lain. Kalau kita ortho paksa lagi menggunakan data DEM yang sesuai dengan ketentuan PIG, katakanlah data DEM sudah tidak bisa karena sudah rusak geometrinya. Jadi mau tidak mau data yang sudah ortho sistematis ini tidak dapat digunakan. Jadi pastikan kalau teman-teman dapat data dari print, pastikan datanya masih level primary seperti penjelasan saya tadi. Misalkan memohon citra ke print pun juga harus dipastikan pada surat permohonannya dipastikan datanya masih level mentah seperti itu. Jangan hanya minta citra saja, tetapi harus dipastikan permintaan citra satelit yang masih levelnya masih mentah seperti itu. Oke, mungkin demikian sharing-sharing dari saya pada minggu ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau ada masukan, ada saran yang kira-kira masih belum jelas, bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar atau bisa langsung kontak saya. Oke, demikian sharing dari saya minggu ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.